Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah seorang kepala daerah yang menjalani vaksinasi COVID-19 hari ini. Bagaimana reaksi yang dirasakan Ganjar setelah divaksin COVID-19? Kami sudah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lewat sambungan jarak jauh dari Semarang. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore Mbak. Salam sehat nih ya, kayaknya setelah divaksin tambah sehat nih jadinya ya. Alhamdulillah, kita tunjukin dulu. Oke. Tapi apa sih ini yang dirasakan oleh Pak Ganjar? Ini kan menjadi orang pertama di Jawa Tengah yang akhirnya divaksin, dan reaksinya saat ini nih gimana nih setelah divaksin Pak Ganjar? Tadi sih saya ditanya sama dokter, Pak Ganjar, kami nunggu 30 menit lah ya setelah disuntik. Pak Ganjar, gimana rasanya? Ada reaksi nggak? Kok rasanya saya lapar ya, begitu ya. Terus kemudian diceritakan setelah 30 menit, gimana Pak setelah 30 menit Pak? Ternyata nggak ada apa-apa. Pak Kapolda saya tanya, juga tidak ada yang terasa aneh. Pak Pangdam, Pak Wagub, Wakil Ketua DPR, tadi bareng-bareng Mbak, ada dari perwakilan ID, ada perwakilan perawat Mbak, yang kebetulan anggota Komisi 9 DPR RI, tadi Pak Edi juga ikut hadir, jadi kita datangkan begitu, tokoh agama juga tadi sampai bareng-bareng lah kita semuanya, sampai dengan 30 menit pertama yang kita tunggu reaksi kalau ada sesuatu ternyata tidak. Dan sampai hari ini alhamdulillah oke. Tadi masih sebelum dengan berita satu masih bisa podcast dengan Dr. Yeti, ahli vaksin dari FK Undip begitu ya. Jadi masih bisa ngobrol untuk memberikan informasi. Berarti kalau Edi bilang bahwa vaksin COVID-19 ini aman, berarti betul-betul aman ya Pak Ganjar ya? Insya Allah Mbak, karena tadi kenapa saya podcast dengan Dr. Yeti umpama dari FK Undip itu untuk bertanya, ternyata untuk sampai titik masuk ke tubuh kita itu prosesnya sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Dan itu otoritas kesehatan dengan berbagai kewenangannya ternyata mereka juga melakukan sebuah penilaian-penilaian. Bahkan masuk ke Indonesia pun BPOM, MUI semuanya melakukan pengecekan. Jadi insya Allah aman. Kita mesti percaya pada lembaga-lembaga yang sangat kredibel itu. Oke, baik. Pak Ganjar, kita tahu bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang juga kalau dilihat tren dari COVID-19 ini juga lumayan tinggi. Nah, di Jawa Tengah sendiri banyak tidak sih sebenarnya masyarakat yang menolak untuk divaksin Pak Ganjar? Mungkin menolak itu ada macam-macam ya. Satu mungkin belum mengerti, maka butuh informasi. Maka para pemegang otoritas mesti sosialisasi soal itu. Atau yang kedua memang sudah antipati. Maka sejak pengalaman imunisasi di Indonesia, ketika yang menolak sedikit rata-rata sukses lah ya. Apakah itu polio, katakan atau vaksin BCG dan sebagainya, difteri dan sebagainya. Tapi ketika kemudian ada yang mulai menolak, kasus-kasus kadang-kadang muncul lagi. Itu tadi penjelasan dari pakar begitu ya. Nah sekarang setelah saya tampilkan di medsos, tadi coba kita sampaikan secara live streaming begitu, ternyata banyak, Pak saya kapan Pak, saya siap belum Pak, kapan Pak saya siap ya. Artinya masyarakat antusias, mungkin mereka akan merasa ya ikhtiarnya dilakukan. Dalam kondisi pandemi sudah pakai masker, 3M sekarang tambah 2M lagi ya, itu ternyata mereka masih butuh. Mungkin kalau saya divaksin juga akan lebih aman, sehingga diproteksi sampai 2 kali. Nah kalau itu 70% dari masyarakat seluruh Indonesia nanti bisa mendapatkannya, akan terjadi herd immunity. Dan itulah yang mungkin akan bisa membuat kita merasa aman, nyaman, dan bisa bekerja kembali. Karena nanti problem ekonomi yang akan berikutnya menjadi PR besar kan Mbak? Baik, Pak Ganjar, ini terakhir bagaimana Anda mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, mungkin juga seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan vaksin COVID-19 di sini, di Berita Satu, dan juga bagaimana target dari Jawa Tengah sendiri terkait dengan pemerintah untuk menangani penanganan pandemi COVID-19 ini? Iya, kalau yang terakhir dulu ya, kita masih terus berikhtiar dan saya minta semua kredibel. Semua harus punya integritas. Soal data harus serius.
Jangan takut, yang penting jujur ya. Mau ningkat tinggi pokoknya catetin terus agar kita tidak salah mengambil keputusan. Jangan ada data yang diumpetin. Ini yang saya pesankan dulu agar penanganan COVID nanti bisa menjadi baik. Yang kedua, untuk masyarakat, kita sudah memasuki fase imunisasi, fase vaksinasi. Dan kita akan memprioritaskan buat tenaga kesehatan dulu, dan kami sudah kibarkan benderanya. Nanti secara bertahap batch-batch berikutnya akan datang, dan itu nanti dari pelayan publik ke kelompok rentan sampai kemudian masyarakat akan terus bertahan. Nah, mudah-mudahan 1 tahun yang ditargetkan oleh Presiden kita akan siapkan itu, dan kami insya Allah Mbak sudah melaksanakan mulai dari yang pertama ini, kita siapkan SDM-nya, kita siapkan cold chain-nya, terus kemudian kita latih mereka, sehingga nanti kita harapkan seluruh puskesmas, 800 lebih puskesmas yang ada di Jawa Tengah akan menjadi tempat imunisasi yang bisa mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan masyarakat nggak perlu ragu, jangan kemakan hoax ya, tanya kepada ahlinya agar nanti bisa mendapatkan penjelasan yang benar. Baik, jangan kemakan hoax ya. Dan kalau mau ada apa-apa tanya kepada ahlinya atau bisa tanya langsung ke Pak Ganjar ya, karena bajunya kayaknya bersama melawan COVID-19 ya itu ya Pak Ganjar ya. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Sehat selalu ya Pak. Baik, pemirsa. Demikian tadi perbincangan kami dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.